Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bu Zuliati, EMSI, AK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman yang saya sayangi. Di video ini, kelompok kami, yaitu dari kelompok 10, akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan proforma. Sebelum memulai pembahasan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Wahyu Siti Aisyah, NIM 2021-12070. Yang kedua, Nadia Nurul A dengan NIM 2021-12088. Dan yang ketiga yaitu Zakiatun Nufus, NIM 2021-12105. Laporan keuangan mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Dan yang kedua, yaitu untuk memproyeksikan kondisi keuangan atau prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. Penyusunan laporan keuangan proforma. Laporan proforma mempunyai definisi yaitu sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Sedangkan untuk proyeksi keuangan sendiri yaitu rancangan anggaran terkait pendapatan dan pengeluaran bisnis di masa depan. Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, yaitu seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap, dan lainnya. Pengambilan keputusan ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi tersebut terhadap laporan keuangan proforma. Penggunaan software seperti Spreadsheet Lotus, Quattro Pro, dan Microsoft Excel bisa membantu penyusunan laporan keuangan proforma, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi. Next. Kemudian prosedur penyusunan laporan keuangan proforma ada 5. Yang pertama yaitu untuk memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksi biaya operasional dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, untuk memproyeksi total aset, utang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada prosedur 1 dan 2. Yang keempat, untuk menentukan biaya pendanaan atau financing cost dari utang pada prosedur 3 dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Dan prosedur yang terakhir yaitu untuk menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Memproyeksikan laporan laba rugi. Langkah pertama yang diperlukan adalah proyeksi penjualan. Proyeksi ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa-masa mendatang. Pola penjualan yang sifatnya dipengaruhi siklus atau siklikal juga membuat proyek penjualan menjadi lebih sulit karena variasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kemudian jika ada faktor lain yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penjualan pada masa lalu, barangkali perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contohnya, yaitu misal penjualan tahun lalu melonjak cepat karena perusahaan melakukan akuisisi, sementara perusahaan tidak biasa melakukan akuisisi. Maka, penjualan pada masa-masa mendatang maka barangkali tingkat pertumbuhan penjualan tahun lalu jangan dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa mendatang. Pola penjualan yang sifatnya dipengaruhi oleh siklus atau
siklikal tadi membuat proyeksi penjualan menjadi lebih sulit karena variasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analisis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel, maka analisis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa mendatang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Biaya-biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya administrasi, diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini atau untuk masing-masing komponen biaya dan penjualan yang diproyeksikan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini merupakan proyeksi laporan laba rugi di mana PT Mayora Indah Tbk laporan laba rugi per 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi performa 31 Desember 2021. Untuk penjualan bersih PT Mayora tahun 2020 24 triliun, sedangkan untuk 2021 27 triliun. Sehingga untuk performanya naik 14 dari tahun 2021 itu naik 14% dari penjualan bersih tahun 2020. Sedangkan untuk HPP di tahun 2020 itu 17 triliun, sedangkan di tahun 2021 itu 20 triliun, sehingga performanya dapat dikatakan naik 22% dari penjualan bersih tahun 2020. Untuk laba kotornya 7 triliun, sedangkan tahun 2021 6 triliun dapat dikatakan menurun. Sedangkan untuk EBIT di tahun 2020 itu 2 triliun dan tahun 2021 itu 1 triliun. Untuk biaya bunganya 350 3 triliun, sedangkan untuk tahun 2021 itu 320 triliun, sehingga dapat dikatakan turun 9% dari penjualan bersih tahun 2020. Sedangkan untuk IBT di tahun 2020 itu 2 triliun, dan tahun 2021 itu 1 triliun. Untuk pajaknya 585 juta di tahun 2020 dan di tahun 2021-nya itu 338. Oh, maaf, untuk pajaknya itu 585 miliar. Dan untuk di tahun 2021-nya itu 338 miliar. Selanjutnya yaitu laba bersih di tahun 2020 itu 2 triliun dan di tahun 2021 1 triliun, sehingga dapat dikatakan turun. Next. Selanjutnya yaitu memproyeksikan neraca. Sesudah proyeksi dan laporan laba rugi dibuat, langkah berikutnya adalah membuat proyeksi neraca. Cara yang paling mudah membuat proyeksi ini dilakukan dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan atau pasifa atau pendanaan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset, yaitu diantaranya yang pertama memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Selanjutnya yang kedua yaitu memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlah aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Untuk memproyeksikan aset, baik total maupun individual, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, memproyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan. Yang kedua, memproyeksi aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap untuk masa yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu memproyeksikan total aset.
Untuk total aset bisa diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu dan juga menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan. Perputaran aset sama dengan penjualan atau rata-rata total aset. Pendekatan perputaran aktiva mempunyai keuntungan karena mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan, sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan proyeksi menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau tidak wajar. Next. Selanjutnya yaitu ada memproyeksi aset individual. Cara lain adalah dengan menggunakan metode kedua, yaitu memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Untuk memproyeksi aset secara individual, sama halnya seperti ketika memproyeksi total aset, analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu memproyeksi utang dan modal saham. Tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembeli perusahaan atau leverage buyout dan restrukturisasi. Selanjutnya, next. Memproyeksi biaya pendanaan. Analis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa datang dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misalkan hutang lebih besar, maka risiko struktur modal berubah. Maka resiko perusahaan berubah dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Berikut ini adalah perhitungan tingkat bunga untuk hutang-hutang perusahaan. Biaya bunga bersih pajak dibagi rata-rata utang yang mempunyai beban bunga. Next. Selanjutnya, memproyeksi laporan aliran kas. Langkah terakhir adalah memproyeksi aliran kas. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi dilakukan untuk 3 komponen yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Next. Rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analisis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Analisis rasio menunjukkan bahwa asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma. Rasio keuangan proforma sangat dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan. Materi presentasi akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui grup WhatsApp pada jam mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 10 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.